pembelajaran matematika di SD, yakni modul 4. Untuk modul 4 ini terdiri dari 3 KB. Untuk KB yang pertama berjudul bilangan rasional. KB yang kedua berjudul kesulitan belajar dan pembelajaran bilangan rasional. KB ketiga tentang perluasan nilai tempat desimal. Oke, baiklah, mari kita dengarkan. Coba sekarang didengarkan, saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 1, yaitu bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan, yaitu P per I. Contoh bilangannya bisa menggunakan 5/10, 5/10 atau 1/2. Bilangan 1 di sini kita sebut sebagai pembilang. Sedangkan bilangan 2 di sini bisa disebut sebagai penyebut. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2, yaitu cara menyederhanakan bilangan pecahan atau bisa disebut dengan sampling. Misalnya 8/10, seandainya pembilang dibagi 2, penyebut juga harus dibagi 2. Jadi pembaginya harus sama antara pembilang dan penyebut. Contoh bilangan 8/10, kita bagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi bentuk sederhana dari bilangan 8/10 adalah 4/5. Atau bisa dengan contoh lain. Misalnya kita pakai pembilang 15/25. 15/25 bisa kita bagi 5. Pembilang dibagi 5, penyebut juga harus dibagi 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3, sedangkan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nanti ya, sekarang kita lanjutkan yang ketiga, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Misalnya 4/8 dijumlahkan dengan 2/8 sama dengan 6/8. 4 ditambah 2, pembilangnya langsung bisa kita jumlahkan, sedangkan penyebutnya harus tetap. Seandainya penyebut itu tidak sama, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Misalnya ada penjumlahan 1/2 ditambah 2/4, maka penyebutnya harus kita samakan. Masing-masing bisa kita gunakan penyebut 4. Contoh penyebut 4, bagaimana cara menjumlahkannya? Kalau di sini menggunakan penyebut 4, maka di sini kita bagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikalikan 1. Berarti di sini 2/4. Sedangkan di sini penyebutnya sudah 4, berarti tinggal memindahkan pembilangnya 2. Setelah sama-sama penyebutnya 4, tinggal kita jumlahkan. 2 ditambah 2, 4. Kemudian penyebutnya ditulis kembali 4. Kemudian bagaimana dengan pengurangan bilangan pecahan? Sama, cuma yang membedakan yaitu kalau tadi dijumlahkan, di sini dikurang. Contoh 10/10 dikurangi 2/10. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan. 10 dikurangi 8, penyebutnya dipindahkan 10. Yang penting penjumlahan dan pengurangan, yaitu penyebutnya harus disamakan dahulu. Sekarang yang keempat, yaitu operasi perkalian dan pembagian pecahan. Misalnya ada bilangan pecahan 6/8 dikali 1/2. Kalau perkalian tinggal kita kalikan saja, sangat mudah ya. Contohnya 6 dikali 1 6, 8 dikali 2 16. Jadi 6/8 dikali 1/2 sama dengan 6/16. Contoh yang kedua, yaitu kita coba kalikan 2/4
dikali 3/2. Tinggal mengalikan saja. 2 dikali 3 berapa? 6. Bagus. 4 dikali 2 8. Paham ya? Kita lanjutkan pembagian sekarang. Bagaimana kalau pembagian? Bagaimana cara mengerjakan soal pecahan dengan dibagi? Yaitu contoh 3/4 dibagi 1/2. Bagaimana caranya? Maka bilangan pecahan 3/4 kita tulis kembali, kemudian kita ubah menjadi perkalian. 3/4 dikali 1/2. Setelah kita ubah menjadi perkalian, kita ubah lagi yang bilangan terakhir, kita ubah penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Contoh 3/4 kita kalikan 2/1. Setelah kita ubah baru dapat kita kalikan. 3/4 dikali 2/1 sama dengan 6/4. Kita lanjutkan ya yang terakhir dari KB1 ini, yaitu urutan bilangan pecahan. Misalnya 1/2, 4/4 sama 2/10. Kita urutkan dari bilangan yang terkecil. Kira-kira mana bilangan yang terkecil antara bilangan 1/2, 4/4 atau 2/10? Kita harus menyamakan penyebutnya dulu biar kita tahu mana yang bilangan terkecil. Maka di sini saya ambil contoh yaitu penyebut 20. Karena penyebut 20 dapat dibagi 2, dapat dibagi 4 dan dapat dibagi 10. 20 dibagi 2 10 dikali 1 hasilnya 10. Kemudian ke bilangan 4/4, 20 dibagi 4 sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian yang ketiga 20 dibagi 10 hasilnya 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi bilangan 1/2 kalau dibuat 1/20 jadinya 10/20. 4/4 jadi 20/20. 2/10 jadi 4/20. Sekarang kita tinggal mengurutkan pembilang mana yang paling kecil, karena di sini perintahnya yaitu mengurutkan dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Kita cari, ternyata ini 4/20. Berarti bilangan yang paling kecil yaitu 2/10. Setelah itu 10/20. Berarti setelah 2/10 yaitu 1/2. Setelah itu 20/20. Berarti setelah bilangan 1/2 yaitu bilangan 1/4. Jadi urutan terkecil dari 1/2, 4/4 dan 2/10 yaitu 2/10, 1/2 dan 4/4. Bagaimana untuk penjelasan kegiatan belajar 1 tentang bilangan rasional ini? Ini yang saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat. Sekarang saya kembalikan kepada selanjutnya. Terima kasih. Oke anak-anak, setelah kita tadi mendengarkan penjelasan dari KB1, kita lanjutkan dengan KB2, yaitu adalah kesulitan belajar siswa dan juga pembelajaran bilangan pecahan. Biasanya siswa mengalami kesulitan. 1/2 itu bagaimana sih bentuknya? 1/3 itu bagaimana? Nah, ada cara yang mudah anak-anak. Di sini Ibu akan mencontohkan dengan bentuk gambar dari pecahan yang kita buat. Contoh yang pertama, Ibu sudah membuat 1/2, tapi kita review lagi sebelumnya di KB1 bahwasanya pecahan itu terdiri dari atas dan juga bawah. Ingat-ingat, kalau yang atas itu adalah pembilang, kalau yang bawah dinamakan penyebut. Nah, kemudian kita cari gambar pada pecahan. Di sini ada 1/2. Gambarnya bagaimana? Mudah anak-anak. Di sini kita lihat penyebutnya ada berapa di sini? Ada 2. Kita bagi menjadi 2 bagian. Kemudian kita arsir untuk yang bagian atas atau bagian pembilangnya. Kita arsir 1 bagian saja karena di pecahan ini yaitu dinyatakan 1/2. Jadi yang diarsir adalah angka yang atas atau angka 1. Kemudian yang bawah itu adalah jumlah daripada bilangannya atau gambarnya, yaitu menjadi
menjadi 2 bagian. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Ini belum Ibu arsir ya anak. Jadi untuk contoh yang kedua ini adalah bilangan pecahnya itu 1/3. Tadi gimana? 3 adalah bagiannya. Kemudian yang diarsir berapa? Betul, 1. Jadi kita arsir di bagian 1. Nah, sudah terlihat 1/3. Satunya adalah yang diarsir, kemudian 3 adalah bagiannya menjadi 3 bagian. Begitu juga dengan ini anak-anak, 1/4. Berarti kita yang arsirnya 1 bagian, kemudian 4-nya adalah bagian keseluruhan dari bilangan-bilangan tadi. Kemudian yang nomor 4 juga seperti itu, 3/4. Nah, ini lebih banyak anak-anak, ini 3. Jadi yang kita arsir adalah angka 3. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Jadi sudah kita ketahui ternyata bagiannya adalah 3/4, yaitu 3 yang kita arsir, kemudian 4 adalah jumlah dari seluruh bagiannya. Gimana? Mudah kan? Jadi jangan bingung lagi ya. Untuk menggambar pecahan 1/2 bagaimana Bu? Sudah tinggal membagi saja. 2-nya adalah bagiannya, 1 yang di atas adalah yang diarsir. Oke? Baiklah, sekarang kita masuk ke KP3. Dalam KP3 ini kita akan belajar tentang desimal. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pecahan. Pecahan ini akan kita ubah menjadi bentuk desimal. Seperti apa contohnya? Ini. Ketika ada pecahan 1/2, ketika atas harus dikalikan dengan A, maka bawah juga harus dikalikan dengan A. 1, 2. Ketika nanti di bawah ini kita kalikan 50, maka atas juga kita kalikan 50. Mengapa dikalikan 50? Karena kita harus mendapatkan nilai 100/100 yang disebut dengan bentuk persen. Kali 1 kali 50 adalah 50. 50/100 ini dapat kita rubah dalam bentuk desimal dengan cara 0,50. Yang kedua, ada angka 1/4. Ini juga sama ya. Atas kita kalikan A, bawah juga kita kalikan A. Kalau 4 kita kalikan 25, maka yang atas juga harus kita kalikan 25. 1 kali 25 adalah 25, 4 kali 25 adalah 100. 100 ini adalah ciri daripada persen, yang nantinya akan kita rubah menjadi dalam bentuk desimal. Desimal itu ciri khasnya adalah 0, kalau koma berapa? 0,25. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan kasih contoh desimal penjumlahan. Nomor 1, 1,25 ditambah 1,5. Bagaimanakah caranya? Nah, cara ini akan kita gunakan dengan cara bersusun. Bersusunnya bagaimana? Syaratnya adalah komanya harus lurus. Contoh, 1,25 dengan 1,5. Ini komanya harus sejajar. Jumlah ya. 5 tambah kosong, ini angka kosong di sini ya. 5 tambah kosong 5, 2 tambah 5 itu 7, 1 tambah 1 itu 2. Maka nilainya adalah 2,75. Seperti itu. Oke, contoh selanjutnya yaitu pecahan ditambah pecahan. Contoh ya, 1/2 ditambah 1/4. Bagaimana caranya? Kita samakan penyebutnya dulu. Di sini ada penyebut 2, di sini ada penyebut 4. Kira-kira penyebut berapa ya? Penyebutnya kita samakan menjadi 4. Karena 4 dibagi 2 kan bisa. Yang ini tetap ya. Ini sudah 1/4, kita tulis kembali. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Yang satunya tetap kita tulis sama seperti ini. Ini baru bisa kita jumlahkan. 2 tambah 1 hasilnya 3. 4 tetap penyebutnya. Nah, dari hasil 3/4 ini akan kita rubah menjadi desimal. Bagaimana caranya? Masih tetap sama. Jika atas kita kalikan A, maka bawah juga kita kalikan A. Caranya bagaimana? Masih tetap dengan rumus persen. Bagaimana
nanti hasilnya 100, maka 4 dikalikan 25, sehingga yang atas 3 juga dikalikan 25. 3 kali 25 adalah 70, 4 kali 25 adalah 100. Maka ini kita rubah menjadi desimal, yaitu 75/100 adalah 0,75. Oke, sekian. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan